Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi dari kelas 04 TPLP 002. Di sini saya ingin membuat video praktikum jaringan komputer mengenai hasil praktek saya dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Materi yang pertama ada pengkabelan. Salah satu jenis kabel yang digunakan untuk pengkabelan adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini menggunakan RJ11 atau RJ45. Pada materi kali ini, kita akan belajar cara membuat kabel jenis strike dan kabel jenis crossover. Yang pertama, kita menyiapkan peralatan praktikum, yaitu kabel UTP, kemudian ada tang crimping, konektor RJ45, LAN tester, dan langsung saja kita yang pertama konfigurasi kabel berdasarkan EIA atau TIA. Pemasangan kabel UTP mengikuti standar nasional. Susunannya seperti ini. Yang pertama ada putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Dan yang kedua ada kabel tipe B, yaitu yang pertama putih orange-orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Dan untuk konfigurasi kabel strike, susunan kabel strike untuk ujung-ujung kabel UTP ini dengan urutan warna yang sama, yaitu ada putih orange-orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Lalu kita langsung saja berikut adalah langkah-langkah untuk membuat kabel jenis strike dengan menggunakan konektor RJ45. Yang pertama, siapkan kabel UTP dengan panjang yang sesuai dengan kebutuhan. Potong kedua ujung kabel dengan menggunakan tang pemotong kabel. Lalu urutkan kabel sesuai dengan standar T568B tergantung pada kebutuhan Anda. Lalu setelah kabel diurutkan, rapatkan setiap pemasangan kabel dengan jari Anda untuk membentuk kabel yang rapi. Gunakan tang pemotong stripper untuk mengupas sekitar 1-2 cm isolasi luar kabel. Pastikan tidak terpotong hingga sampai ke bagian dalam kabel. Susunan kabel yang sesuai dengan kebutuhan yang telah Anda tentukan pada konektor RJ45. Kemudian tekan kuat konektor RJ45 ke dalam ujung kabel. Pastikan setiap pemasangan kabel masuk ke dalam konektor dan terpasang dengan baik. Setelah kedua ujung kabel terpasang dengan konektor RJ45, periksa kembali kabel yang telah Anda buat untuk memastikan tidak ada kabel yang terlepas atau terbalik susunannya. Lalu kita langsung saja menguji kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan kabel berfungsi dengan baik dan terkoneksi dengan benar. Berikutnya, untuk konfigurasi kabel crossover, kedua ujung kabel crossover ini disusun dengan urutan warna yang berbeda. Yang ujung satunya, yang pertama ada putih orange-orange, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Dan untuk ujung satunya, ada putih hijau-hijau, putih orange-biru, putih biru-orange, putih coklat-coklat. Untuk langkah-langkahnya mirip atau sama seperti pada saat kita membuat kabel strike. Berikut kesimpulan dari hasil praktikum saya. Kabel strike dan kabel cross adalah jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat jaringan. Kabel strike ini sendiri pun menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis seperti antar komputer dan switch, router dan switch, dan sebagainya. Sedangkan kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sama jenis seperti dua komputer, dua switch, atau dua router. Perbedaan kabel strike dan kabel cross terletak pada susunan kabelnya di dalam konektor RJ45. Kabel strike, susunan kabel pada kedua ujungnya adalah sama, sedangkan pada crossover, susunan kabel ujung satu sama lainnya itu berbeda. Lanjut ke pertemuan 3, yaitu Cisco Packet Tracer.
Pertama kita buka Cisco Packet Tracer. Lalu siapkan peralatan jaringan. Yang pertama ada router, switch dan hub, connection tersendiri ini berisi strike yang digunakan untuk menghubungkan device-device yang berbeda. Lalu ada cross yang digunakan untuk menghubungkan device-device yang sama. Lalu untuk router PC juga bisa digunakan kabel rollover. Jika kesulitan menentukan harus menggunakan kabel strike atau cross, maka gunakanlah bantuan kabel automatically choose connection type. Lalu end device-nya peralatan yang digunakan untuk menyambungkan sebuah jaringan, ada komputer, laptop, dan server. Lalu wireless device-nya ada one emulation, custom made device, and multi-user connection. Yang pertama ada studi kasus 1. Analisa studi kasus 1, media transmisi yang diimplementasikan di studi kasus 1. Media transmisi yang digunakan studi kasus 1 adalah kabel wired karena semua device baik network maupun end device dihubungkan dengan kabel tipe copper strike N-Trug. Lalu perangkat yang dipakai studi kasus 1 ada 5 device, yaitu 2 buah PC, 1 buah PC server, network device, 1 buah switch, dan 1 buah router. Topologi yang digunakan yaitu topologi star, dan kemudian untuk konfigurasi dan penyusunan studi kasus 1, pada bagian komponen and device, pilih generic PC NPT dan drag pada lembar kerja sampai 2 kali dan juga 1 server PT. Yang kedua, hubungkan PC 0 dengan click connection atau lambang petir. Yang ketiga, lalu atur IP masing-masing dari PC server, PC 0, dan PC 1. Seperti ini. Lalu, studi kasus 2. Pada bagian komponen and device, pilih generic PC, PT, dan drag pada lembar kerja sampai 4 kali. Lalu kita menghubungkan Meraki server dengan click connection dan lambang petir. Kemudian untuk PC 2 dan PC 3-nya kita akan menyambungkannya secara wireless. Pertama double klik Meraki wireless-nya, lalu masukkan kabelnya ke port yang bulat, lalu untuk PC 2 dan 3 double klik di PC, matikan PC, lalu tarik port untuk kabelannya keluar dan gantikan dengan modul wireless-nya, lalu hidupkan kembali. Lalu atur IP semua device-nya. Menganalisa studi kasus 2. Media transmisi yang diimplementasikan di studi kasus ini adalah gabungan kabel wired dan nirkabel wireless, karena ada device yang dihubungkan dengan kabel dan wireless. Perangkat yang dipakai studi kasus ini ada 4 buah PC, 1 buah Meraki server, network device-nya berupa 1 buah switch, 2 buah router, dan 1 buah Meraki wireless device. Topologi yang digunakan adalah topologi bus, karena menggunakan 1 kabel sebagai jalur utama jaringan. Untuk konfigurasi penyusunan studi kasus ini, pada bagian komponen device, pilih generic PC PT dan drag pada lembar kerja sampai 4 kali dan juga 1 Meraki server. Lalu hubungkan Meraki server. Lalu untuk PC 2 dan PC 3-nya akan menyambungkannya secara wireless seperti yang tadi. Lalu jangan lupa kita mengatur IP semua device-nya. Dan kesimpulan pada kali ini yaitu Cisco Packet Tracer, sebuah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco System. Dalam Cisco Packet Tracer ini, pengguna dapat membuat berbagai macam topologi jaringan, termasuk LAN, WAN, dan WLAN. Selain itu, pengguna dapat menambahkan perangkat jaringan seperti switch, router, dan perangkat lainnya ke dalam topologi yang dibuat. Lanjut ke materi pertemuan 4, yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, skema jaringannya seperti ini. Device atau peralatan jaringan yang diperlukan yaitu ada internet service provider,
router 4331, 3 buah switch, 2960, 24 TT, 3 buah server, file server, web server, dan database server. Yang kelima ada access point, dan 6 buah laptop, 8 buah PC atau komputer. Data konsep jaringannya seperti ini. Untuk konfigurasi R1-nya, lantai 3 seperti ini. Dan untuk gigabit Ethernet 00-nya, IP publik 176.176.79.214 atau 30. Gigabit Ethernet 001-nya, IP private 172.16.01 atau 23. Kemudian masukkan konfigurasi berikut pada router 1 atau R1. Berikut adalah hasil output konfigurasi perangkat router 1 atau R1. Kemudian konfigurasi MS1 main switch lantai 3 172.16.02. Masukkan konfigurasi berikut pada main switch 1 atau MS1. Dan berikut adalah hasil output konfigurasi perangkat main switch 1 atau MS1. Kemudian konfigurasi DSLT2 pada lantai 2 172.16.03. Masukkan konfigurasi berikut pada distribution switch lantai 2. Dan berikut adalah hasil output konfigurasi perangkat DSLT2 seperti ini. Kemudian konfigurasi DSLT1 lantai 1 172.16.04. Kemudian masukkan konfigurasi berikut pada distribution switch lantai 1 atau DSLT1. Berikut hasil output konfigurasi perangkat distribution switch lantai 1. Kemudian konfigurasi access point. Masukkan konfigurasi seperti berikut. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian konfigurasi server. Yang pertama file server. Masukkan konfigurasi sebagai berikut. Masukkan seperti ini. Kemudian web server, web app server. Masukkan konfigurasi seperti berikut. Kemudian database server. Masukkan juga konfigurasi seperti berikut. Kemudian ada testing. Masukkan konfigurasi berikut, lalu testing pada laptop dan PC. Yang pertama laptop. Kita testing seperti ini. Lalu yang kedua ada PC, seperti ini. Lanjut ke pertemuan yang kelima, yaitu Linux installation. Yang pertama, peta konsep instalasinya seperti ini. Lalu software atau aplikasi, bahan yang diperlukan adalah yang pertama VM VirtualBox, yang kedua ada ISO Linux Ubuntu Server, kemudian ada PuTTY, kemudian ada CMD, dan jaringan internet. Yang pertama kita buka VirtualBox, klik New, masukkan nama, pilih tipe Linux, pilih versi Ubuntu yang 64 bit, kemudian buka menu hard disk, ubah storage menjadi 30 GB, lalu atur prosesor menjadi 4 CPUs, jika sudah klik Finish, lalu masukkan ISO Linux Server dengan cara pilih menu setting, storage, empty, choose a disk file, dan pilih ISO. Kemudian buka menu network, atur attached to bridge adapter, lalu atur promiscuous mode, allow all. Jika sudah klik OK. Kemudian kita install dan jalankan Linux server tersebut dengan cara klik kanan start dan normal start. Lalu kita pilih bahasa Inggris, kemudian klik enter. Lalu kita masukkan nama server.
sesuai kebutuhan kita. Jangan lupa kita tulis passwordnya, lalu konfirmasi password. Tunggu hingga proses instalasi selesai, lalu klik view full log. Kemudian jika sudah, kita langsung melakukan npconfig kepada cmd, kemudian klik cancel, update and reboot. Jika sudah, tunggu hingga proses selesai, lalu kita diminta login. Langsung saja kita masukkan nama server dan password server yang sudah kita buat tadi, lalu tekan enter. Kemudian ketik IP ADDR untuk melihat IP address kita, lalu tesping 192.168.43.198 itu adalah IP address saya. Kemudian kita testing remote SSH dengan cara buka aplikasi putih, masukkan hostname atau IP address kita, lalu klik open. Lalu kita login ke server kita, masukkan nama server, masukkan password server, tekan enter. Maka kita bisa melihat instalasi Linux server, testing remote SSH berhasil kita lakukan. Jika sudah selesai, kita ketik sudo su, lalu ketik reboot, lalu enter. Lanjut ke pertemuan yang 6 dengan judul membuat web server di Ubuntu 22.04. Web server adalah sebuah software yang digunakan untuk menyajikan server berbagai jenis konten atau layanan web kepada pengguna melalui protokol HTTP atau HTTPS. Pada instalasi kali ini kita menggunakan beberapa software seperti yang pertama ada Apache, kemudian MariaDB, ketiga PHP Package, yang keempat PHP MyAdmin, yang kelima Webmin, dan kita menggunakan Sharebot. Yang pertama install Apache Web Server. Langkah pertama adalah silakan login mail server kita, kemudian update repository Ubuntu kita, kemudian install, lalu cek status web server Apache. Kemudian masukkan perintah ini untuk mengupdate sudo apt install update. Kemudian masukkan perintah ini untuk menginstal Apache, sudo apt install apache 2 -y. Kemudian masukkan perintah berikut untuk mengecek status web server, systemctl, status apache 2. Kemudian install software download manager widget dan text editor nano, ketik sudo apt install widget nano -y. Kemudian berikutnya install dbms mariadb v10.x. Pertama update repository dan install mariadb, ketik sudo apt update, kemudian sudo apt install mariadb min server mariadb min client. Lalu kita akan diarahkan ke sini untuk membuat password MariaDB-nya. Kemudian cek status service MariaDB server, ketik systemctl status mysqld. Kemudian setting password root MariaDB hardening, ketik sudo MariaDB secure installation. Kemudian tes login root dbms MariaDB, ketik mysql strip u root strip p. Kemudian yang ketiga install PHP package. Untuk install PHP package, ketik sudo apt install php lib apache 2 mode php, php core, php gd, php mbstring, php xml, php xml rpc, php shop, php intl, php zip -y. Jika nanti menginstal WordPress saja. Kemudian install PHP package, ketik sudo apt update, sudo apt install php lib apache 2 mode php, php cli, php fpm, php json, php common, php mysql, php zip, php gd, php mbstring, php core, php xml, php pure, php basic image, php shop, php xml rpc, php intl -y. Kemudian cek versi PHP, ketik php min version. Kemudian file info PHP dalam folder, ketik var www.html, ketik sudo nano var www.html info.php, lalu masukkan program seperti ini. Jika sudah, buka browser untuk mengecek apakah sudah terinstall. Lalu ketik pada browser http
IP address info.php. Masukkan IP address-nya sesuai IP kita. Kemudian install php myadmin. Pertama kita ketik sudo apt update, sudo apt install mbstring, php zip, php gd, php json, php core, php myadmin. Kemudian lalu kita akan diarahkan ke sini. Pastikan web server Apache diberikan tanda bintang dengan cara klik spasi lalu oke. Pilih yes lalu oke. Masukkan password untuk login myadmin lalu oke. Selanjutnya tes login ke php myadmin dengan cara membuka browser melalui ketik http IP address php myadmin sesuai dengan IP kita. Jika berhasil login ke php myadmin akan muncul menu seperti ini. Kemudian install webmin. Update repository terlebih dahulu, sudo apt update lalu sisipkan si repository kode webmin pada akhir baris file source list di folder. Kemudian lalu ketik dep http download webmin.com, download repository source contrib yang paling bawah. Lalu save dan exit dengan cara ctrl+x, lalu tekan enter. Lanjut ke terminal, jalankan kode berikut. Sudo wget min key min o min http www.webmin.com. Jika merun min key .asc sudo apt key add sudo apt update. Lalu install webmin, ketik sudo apt install webmin. Kemudian cek service status webmin dengan ketik seperti ini. Selanjutnya tes akses webmin Anda dengan cara membuka browser, ketik seperti ini. Kemudian jika berhasil login ke webmin akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian install Sherbot. Instalasi Sherbot software ini digunakan untuk melakukan instalasi sertifikat SSL Let's Encrypt. Untuk menginstal, ketik sudo apt install Sherbot Python 3, Sherbot Apache Min-Y. Kemudian additional software, saya menggunakan ClaimAV. Langkah ini merupakan instalasi software tambahan untuk mendukung operasional server. Pertama ketik sudo apt install graphics aspel ghostscript ClaimAV nmap Min-Y. Kemudian setting firewall. Pertama cek firewall, ketik sudo ufw status lalu buka akses untuk SSH 2 http port 80-tpc http 443-tpc dbms mariadb webmin dan ketik seperti berikut. Aktifkan service firewall, ketik sudo ufw enable. Cek status firewall, ketik sudo ufw restart. Restart status firewall, ketik sudo ufw status. Lalu setting time zone. Setting time zone server, pilih konfigurasi waktu Indonesia Jakarta, ketik sudo timedet ctl set time zone Asia Jakarta. Untuk mengecek zona waktu lain, ketik timedet ctl list time zone. Untuk mengecek zona waktu saat ini pindah server, ketik timedet ctl. Untuk kesimpulan pertemuan kali ini, pembuatan web server di Ubuntu ini memerlukan beberapa software lain yang dapat memaksimalkan web server seperti Apache dan web sebagai web servernya, MariaDB sebagai database server, PHP sebagai bahasa pemrograman, PHP myadmin untuk mengelola database-nya, webmin untuk mengelola server yang berbasis web, Sherbot untuk mengelola SSL, dan terakhir adalah software tambahan yaitu ClaimAV sebagai antivirus. Lanjut di pertemuan yang ke-7. Di pertemuan 7 kali ini, kita hanya mengulas kembali membuat web server di Ubuntu 22.04. Akan tapi ada sedikit perbedaan, yaitu kita sedikit menambahkan di install MariaDB pada bagian ini, cek status service MariaDB server dengan scriptnya systemctl status mysqld. Dan ini adalah tampilan dari pertemuan 6 dan 7 kita yang sudah jadi. Dan itulah yang kita pelajari dan praktekkan dari pertemuan 2 hingga 7.
Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.